sifat kotor di dalam hati harus kita bersihkan dulu. Ya, karena nih hati ya akan menjadi tempatnya ilmu, akan menjadi tempatnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani, adapun bab yang kedua. Fi adabil muta'allimi, itu di dalam menjelaskan tentang adabnya muta'allim, ya, adabnya seorang murid. Fi nafsihi, terhadap dirinya muta'allim. Jadi yang namanya adab itu gak cuma kepada Allah, gak cuma kepada orang lain atau makhluknya Allah, ya, tapi juga adab terhadap dirinya. Wa fihi asyratu anwa'in. Wa fihi, dan itu di dalam al-babus tsani, di dalam bab yang kedua. Asyratu anwa'in, adapun 10 macam. Minal adabi, daripada adab, ya, ada 10 macam adab, ya, di dalam bab yang kedua ini, ya, yaitu tentang adabnya seorang murid terhadap dirinya, ya. Jadi kita ngaji, kita belajar, ada adab juga terhadap diri kita, ya. Al-awwalu, adapun yang pertama itu ayutahhir, hendaknya membersihkan oleh muta'allim qalbahu, kepada hatinya muta'allim, ya. Jadi yang pertama itu sebelum kita datang ke pengajian, ya, sebelum datang ke tempat-tempat belajar, yang pertama kita bersihkan dulu di hati kita, ya, kita kosongkan dulu di hati kita. Min kulli ghasyin, dari setiap, ya, ghasyin itu bisa maknanya curang, ya, bisa maknanya curang, ya, bisa maknanya, ya, penipu, ya. Jadi hati ini ada sifat-sifat, ya, curang, ya, sifat-sifat penipu, ya, itu harus kita bersihkan dulu. Wadah nasir dan kotor, ya, sifat kotor di dalam hati harus kita bersihkan dulu, ya, karena nih hati ya akan menjadi tempatnya ilmu, akan menjadi tempatnya ilmu, ya. Seperti misalnya kita mau buang air ke gelas, ya, cuman di gelas bekas racun tikus, ya. Kira-kira kalau mama diisi susu kita mau minum kagak mau, ya. Gelasnya bekas racun tikus. Tapi kalau gelasnya udah bersih, ya, dari kotoran, dari racun-racun, ya, kita masukin air putih, mau kita minum, oh, ya, karena gelasnya bersih. Wa ghillin, dan ghillin, wa ghillin dan ghillin, ya, ghillin itu, ya, bisa maknanya sifat dendam, ya, ghillin, ya, sifat dendam, sehingga pikirannya itu ada, pahamnya di dalam pikirannya itu, ya, ada hal-hal yang gak bagus, yang jelek-jelek, yang dipikirin yang jelek-jelek. Wa hasadin, dan dengki, ya, dalam hati kita ada dengki, harus kita bersihkan dulu, ya, jangan langsung berangkat aja, ya. Jadi benar-benar kita ingin menimba ilmu itu, ya, ilmu yang akan kita masukkan ke dalam hati kita ini, hati kita betul-betul dalam keadaan suci, bersih, ya. Karena kalau hati kita masih kotor dimasukin ilmu, nanti ilmu bukan manfaat, ya, bisa menjadi afat buat kita, bisa menjadi bencana buat kita, ya. Diajarin tawadu, ya, karena hatinya masih kotor, ya, akhirnya jadi sombong, ya. Diajarin sabar, ya, akhirnya jadi tergesa-gesa, ya. Diajarin dermawan, akhirnya jadi pelit, ya. Jadi kita kosongin dulu tuh hati, ya, sifat-sifat yang jelek.
wasu'i akidatin, dan akidah yang jelek. Ya, di dalam hati ada akidah yang jelek-jelek, itu harus kita bersihkan juga. Wasu'i khuluqin, dan akhlak yang jelek, akhlak yang kagak bagus di dalam hati. Ya, jadi akhlak liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, ya, agar menerima ilmunya itu jadi bagus. Ya, kalau hatinya masih kotor, nerima ilmunya kagak bagus. Ya, biar bagus kita nerima ilmunya, hati kita kudu kita bersihin dulu. Wah, itu ayuh sina, ya, hendaknya membaguskan oleh muta'alim an-niyata, terhadap niat fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Yang kedua baru niat. Ya, jadi niat nggak ditaruh yang pertama. Ya, yang pertama harus kita sucikan dulu nih tempatnya ilmu, yaitu hati. Ya, setelah itu baru kita masukin niat. Jadi niat yang kedua malah, bukan yang pertama. Bi ayyaqsida bihi, dengan bermaksud oleh muta'alim bihi, dengan ilmu, wajhallahi azza wa jalla, kepada ridhonya Allah azza wa jalla. Ya, jadi niatnya untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Ya, niat yang paling pas, yang paling bagus, yang paling tepat. Wal amala bihi, yang kedua, dan mengamalkan bihi, dengan ilmu itu. Ya, jadi selain kita niat untuk mencari ridha Allah, kita niatin juga ilmu yang akan kita dapat untuk kita amalkan. Wa ihya syariati, dan menghidupkan syariat. Ya, untuk menghidupkan syariat. Ya, karena syariat itu untuk dilaksanakan. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa hidup tuh syariat. Ya. Bagaimana orang bisa sholat kalau nggak punya ilmunya sholat? Gimana orang bisa sedekah kalau nggak punya ilmunya sedekah? Semua pakai ilmu. Wa tanwira qalbihi, yang keempat, wa tanwira qalbihi, dan terang hatinya muta'allim. Ya, diniatin biar hatinya menjadi terang. Ya, hatinya nggak gelap. Ya, hatinya menjadi terang. Ya, sehingga dia nggak tersesat. Wa tahliyati batinihi, dan menghiasi batinnya muta'allim. Ya, jadi niatnya untuk menghiasi batin kita nih. Jadi batin bisa kita hiasin hanya dengan ilmu, ya, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Ya. Bahkan kalau dengan jabatan, dengan harta, di hati bisa rusak, batinnya bisa rusak. Ya. Menghiasinya dengan ilmu. Ya, hati bisa sabar pakai ilmu, hati bisa tawadu pakai ilmu. Ya. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, tuh niat tuh banyak juga tuh. Ya, cuman yang paling inti ya apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paling inti tuh. Wala yaqsida, asalnya wa'an la yaqsida. Ya, jadi wa'nya wa'ataf. Ya, maktufnya mana? Ya, maktufnya mana? Bi an yaqsida tadi. Wala yaqsida ay wa an la yaqsida, dan hendaknya tidak bertujuan oleh muta'alim, ya, bermaksud oleh muta'alim bihi, dengan ilmu itu, al-aghrada ad-dunyawiyata, kepada tujuan-tujuan dunia. Ya, jadi nuntut ilmu itu jangan apa? Ya, jangan ada ya, tujuannya untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Jadi tujuan dunia nggak usah diniatin, nggak usah kita masukkan ke dalam niat. Ya, nanti bakalan ada, bakalan dia dapat. Ya, ketika menuntut ilmunya jangan ke situ niatnya. Ya, itu pun nanti akan dapat juga gitu ya.
Ya, kalau akan dapat ngapain diniatin kan begitu. Ya, kan akan dapat. Ya, kenapa yang diniatin? Jadi nuntut ilmunya ilmu udah. Ya. Dan itu nggak cuma berlaku ilmu agama. Ya, belajar ilmu ekonomi di bangku kuliah. Ya, nggak usah niat macam-macam. Ya. Walaupun ilmunya ilmu ekonomi, itu juga ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah. Jadi niatnya tadi untuk mencari ridha Allah, karena ilmu ekonomi juga ilmunya Allah. Ya. Niatnya untuk mengamalkan ilmu itu. Ya. Ya, karena kalau nggak ada yang punya ilmu ekonomi bisa hancur negara, kan begitu. Harus ada ilmunya juga. Ya. Ya, jadi harus kreatif, gitu ya. Harus kreatif. Ya. Ya, untuk kreatif kan pakai ilmu. Ya, kayak dagang kambing kalau nggak kreatif nggak bisa, harus kreatif. Ya, ya gimana aja ada jurusnya dah. Ya, itu pakai ilmu tuh nggak sembarangan. Ya. Ya. Cuman kalau kita niatin karena Allah, ya kita akan hati-hati. Ya, walaupun kita inovatif gitu ya, walaupun kita kreatif, ya cuman jangan sampai keluar dari garis-garis syariat. Mentahsiri riasati, untuk mendapatkan, ya, untuk menghasilkan menjadi pemimpin, jadi pimpinan. Ya. Jadi niatan untuk ilmu biar jadi pejabat, jangan. Ya. Kalau ilmunya banyak juga, ya. Kalau emang Allah takdirkan jadi pejabat juga. Wal jahi, dan kedudukan. Ya, niatnya ilmu ya biar dapat kedudukan, jangan. Ya. Wal mali, dan harta, ya juga jangan. Ya, walaupun ilmu yang dituntutnya adalah ilmu untuk mencari harta gitu. Ya, karena kalau kita niatnya untuk mencari ridha Allah, ya, ilmu yang akan kita dapat itu akan semakin berkualitas. Ya, jadi kuliahnya itu benar-benar dapat ilmu, niatnya dapat ilmu. Ya, niatnya nyari ilmu. Ya. Jadi dapat nilainya tinggi, emang ilmunya ada. Ya, nilainya bagus ya. Emang ilmunya ada. Ya. Tapi kalau orang niat ya untuk mencari kedudukan, ya, biar dapat posisi, ya, untuk mencari harta, ya, biasanya ilmunya dia kagak dapet. Ya, gimana pun caranya biar nilainya bagus, kan gitu. Ya, nyontek, ya, macam-macam dah. Wa mubahatil akrani, ya, dan mengungguli ya kawan-kawannya. Ya, jadi tujuannya nonton ilmu biar kawan-kawannya pada kalah sama dia, jangan. Wa ta'ziman nasi, dan memuliakannya orang-orang lahu kepada muta'alim. Ya, jangan kita niat nuntut ilmu ya biar orang pada ngormatin kita, jangan. Walaupun kita gak niatin, kalau kita ada ilmu, dengan sendirinya orang akan menghormati kita. Ya. Jadi walaupun gak niatin, ya kita akan dapat itu. Ya. Kalau kita akan dapat, ngapain diniatin? Ya. Pahalanya malah kagak ada. Wa nahwi dzalika, dan seperti yang demikian itu. Ya. Wa nahwi dzalika, dan seperti yang demikian, tahsili riyasa wal jahi wal mali wa mubahadil akbar wa ta'zimin nas. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi adabnya tuh. Ya, ini adab yang ke kita nih, ya, bukan ke orang lain, ke kitanya. Nah, pertama kita bersihin hati kita. Yang kedua kita tanamkan niat yang benar. Asalisu, adapun yang ketiga. Asalisu, adapun yang ketiga, itu ayubadiro. Ya, itu ayubadiro, hendaknya menyegerakan oleh muta'alim, menyegerakan bitahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk memperoleh ilmu. Ya, untuk memperoleh ilmu harus kita segerakan. Syababahu, di waktu mudanya muta'alim. Ya. Ya, jadi ya, ketika masih muda langsung nuntut ilmu.
jangan pakai ditunda-tunda. Wa awqata umrihi, dan masa-masa umurnya muta'alim. Ada masa, ada waktu, ada peluang untuk ilmu, ya jangan pakai ditunda-tunda. Wala yaghtarra, asalnya wa Allah yaghtarra, dan hendaknya tidak tertipu oleh muta'alim, dan hendaknya tidak tertipu oleh muta'alim bi khida'it taswifi, dengan tipuan menunda-nunda, ya. Jadi nanti aja, ya itu dia lagi ditipu tuh, ya. Belajar nanti aja dah, ya. Minggu besok, ya. Mulainya ntar lagi lah, 2 minggu lagi, ya. Gitu 2 minggu lagi ada acara, ya udah dah, minggu depan lagi dah, ya kayak jadi akhirnya aja, ya. Itu ditipu dia oleh setan. Watak milih dan ya angan-angan, ya. Jadi nggak usah diangan-angan, ya. Kalau nonton ilmu aja, nggak usah pakai diangan-angan, ya. Pokoknya nanti nih kalau udah sebulan lagi nih, ya mau pengen baca ini sekian, ya. Begitu udah nyampe gue baca, ya nanti lah 3 bulan lagi dah, ya kayak jadi tunda-tunda. Fa inna kulla sa'atin, sesungguhnya setiap saat, setiap waktu itu tamurru akan lewat, ya, akan melewati oleh waktu min umrihi, daripada umurnya muta'alim, ya karena waktu itu akan lewat, ya. Kalau kita tunda-tunda berarti ada waktu yang kita sia-siakan, ya. Ada umur kita yang kita sia-siakan. La badalalah, yang tidak ada ganti itu maujud laha, bagi waktu itu, ya kalau udah lewat nggak bisa diganti lagi, ya. Karena setiap kita, umur kita udah dijatah oleh Allah, ya kalau udah lewat, ya berarti nggak bisa diganti lagi tuh yang udah lewat, ya kan sayang, ya. Wala iwadho anha, dan tidak ada ganti anha, daripada waktu itu, ya jadi nggak ada gantinya. Wa ayyaqta'a ma qaddara alaihi, wa ayyaqta'a, dan hendaknya memutuskan oleh muta'alim, memutuskan ma qaddara, terhadap sesuatu, terhadap sesuatu qaddara, yang mampu oleh muta'alim, ya alaihi, atas ma, ya, dan hendaknya dia memutuskan semampunya, ya. Minal alaiqi, ya daripada perkara-perkara yang berhubungan, ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan muta'alim, dengan kita nih, ya kita putuskan tuh asyaghilati, yang menyibukkan, ya artinya menyibukkan, ya perkara-perkara yang menyibukkan dia, ya sehingga, ya, berkurang waktu dia untuk apa? Untuk menimba ilmu, ya. Jadi apapun perkara-perkara yang menyibukkan dia, sehingga kesibukan itu mengurangi dia untuk menimba ilmu, harus diputuskan, ya harus diputuskan, ya. Makanya yang paling bagus yang namanya belajar di pesantren, ya kagak ada TV, ya karena TV itu yang menyibukkan orang, ya sehingga mengurangi waktu untuk menuntut ilmu, ya. Di pesantren kagak ada HP, ya jadi nggak ada macam-macam, ya. Jadi yang ada sebenarnya nuntut ilmu aja, ya dia belajar aja, dia ngaji aja, dia ibadah aja. Yang paling bagus di pesantren, ya. Wal awaikil ya ni'ati, wal awaikil mani'ati, ya. Dan perkara-perkara, atau dan penghalang-penghalang alia al-mani'ati, yang mencegah antamamit talabi, daripada sempurnanya menuntut ilmu, ya. Jadi perkara-perkara yang mencegah untuk menuntut ilmu itu harus kita putuskan, ya.
Ya mungkin yang bukan di pesantren ya, ada kesibukan kerja, ya kita cari waktu nih ya, ini waktu yang harus nuntut ilmu ya. Malam apa nuntut ilmu ya, tuh jangan kita ganggu gitu, jangan kita kalahkan ya, jangan kalah sama kondangan, jangan ya. Kondangan kalau dibandingin sama nuntut ilmu itu jauh kemana-mana ya, jadi nggak ada sebutir pasir pun kalau kita banding itu nggak ada ya sama kondangan ya. Waktunya nuntut ilmu ya, ya pokoknya sama apa aja udah ya, jangan dikalahkan nuntut ilmu. Wa bazlil ijtihadi, dan memasrahkan jerih payah ya, ijtihad. Wa quwwatil jiddi, ya jadi memasrahkan ya jerih payah ya, daya upaya ya untuk menuntut ilmu ya. Kalau ada hal-hal yang menyibukkan atau penghalang-penghalang yang mencegah itu ya, dia nggak bisa full nuntut ilmunya. Wa quwwatil jiddi, dan kekuatan bersungguh-sungguh ya, dan kuatnya bersungguh-sungguh fit tahsili, untuk memperoleh ilmu. Jadi nggak maksimal kalau dia nggak putuskan ya hubungan-hubungan yang menyibukkan atau penghalang-penghalang yang mencegah untuk sempurnanya menuntut ilmu ya. Jadi harus diputuskan semua ya. Ya karena hati itu nggak bisa dibagi-bagi ya. Masih sekolah, masih pesantren ya, punya pacar, putusin aja dulu. Dan kalau udah alim juga udah pinter ya, dapat yang bagus nanti ya, masih sekolah waktunya kawin. Fa innaha, maka sesungguhnya al-alaik asyaghirah wal awaik al-mani'ah ya, perkara-perkara yang menyibukkan, penghalang-penghalang yang mencegah, itu qawati'ut tariqil muta'allumi, qawati'ut tariqil ta'allumi, perkara-perkara yang memutuskan jalan belajar, yaitu perkara-perkara yang memutuskan jalan belajar ya, jalan ta'allum ya. Jadi harus kita putuskan tuh ya, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya segala sesuatu apapun itu ya yang mencegah kita untuk menuntut ilmu ya harus kita putuskan ya, apapun itu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, Ar-rabi'u, adapun yang keempat nih, itu ayakna, hendaknya qanaah oleh muta'alim ya, ketika nuntut ilmu harus qanaah minal kuti, daripada makanan, walibasi, dan pakaian, bima tayassaro, dengan sesuatu tayassaro yang mudah ya, maksudnya apa adanya jadi makanan gak usah nyari yang enak-enak ya, baju ya jangan terlalu yang bagus-bagus ya, harus qanaah ya, apa adanya. Babis sabri, dan dengan kesabaran, ala adnal aisy ya, di atas yang lebih rendahnya kehidupan ya, lebih sederhananya kehidupan. Jadi harus sabar, emang harus prihatin ya, untuk ilmu itu harus prihatin ya, bukan senang-senang, bukan. Yanalu, yang memperoleh oleh muta'alim sa'atal ilmi ya, kepada luasnya ilmu ya, dia akan mendapatkan luasnya ilmu ya, kalau ketika dia menuntut ilmu itu dengan keprihatinan ya, karena prihatin ya dengan kesenangan itu sama-sama ujian ya. Orang senang itu bukannya ujian, tapi ujian juga itu senang ya. Dan menghadapi ujian senang itu lebih berat ketimbang menghadapi ujian susah ya, itu lebih berat tuh
apalagi orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, banyak kan orang kalau nuntut ilmu duitnya banyak, ya, itu jarang yang berhasil. Ya, tapi banyak kan orang-orang yang lahir, ya, yang lahir menjadi orang-orang alim itu, ya, itu rata-rata ya, yang kehidupan memang susah, ya, rata-rata. Ya, karena ujian, ya, senang itu lebih berat daripada ujian susah. Kalau ujian senang dia punya duit kan, emang namanya ada duit ya, dia bisa kemana aja. Ya, waktu dia ngaji, akhirnya dia pergi kemana, akhirnya nggak jadi ngaji. Ya, karena ada duit. Ya. Coba kalau nggak ada duit, ya, ujian juga emang ya, cuma kan lebih gampang. Ya, pengen siap sono gitu ya, pun nggak punya duit, akhirnya ngaji juga. Gitu. Ya, jadi terpaksa jadinya. Ya, jadi ujian susah lebih berat ketimbang menghadapi ujian senang. Wajib syamlil qalbi, ya, dan terhimpunnya, terpisah-pisahnya hati, karena hati nggak bisa dibagi, ya, jadi harus fokus. Min mutafariqatil amali, dari terpisah-pisahnya angan-angan. Ya, kalau punya duit banyak kan angan-angan banyak. Ya, angan-angannya banyak. Kalau punya duit banyak, ya, kesono pengen ini pengen itu. Wayatafajjaro dan mengalir, wayatafajjaru dan mengalir fihi, di dalam hatinya muta'alim, ya nabi'ul hikami, ya, sumber-sumbernya hikmah, ya, sumber-sumbernya hikmah, ya, itu kalau dia ketika nuntut ilmu mau prihatin, ya, ya, makanya luar biasa tuh orang yang ketika diberikan, ya, nikmat, ya, kesenangan, ujian kesenangan, ya, dia bisa prihatin, ya, duitnya banyak, ya, dia bisa kemana-kemana, ya, tapi dia kagak mau, ya, dia kagak mau. Itu hebat orang yang gitu. Qala Imamuna Syafi'i, qala telah berkata Imamuna, imam kita, Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam Syafi'i, la yuflihu, ya, tidak sukses, ya, ya, tidak berhasil man talabal ilma, oleh orang yang menuntut orang itu akan ilmu, ya, tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu bi'izzatin nafsi, dengan tingginya hati, ya, jadi dengan sombong, ya, dia nggak akan berhasil, ya, karena orang yang sombong punya ada sifat-sifat sombong, ya, jadi merasa dirinya tinggi, ya, ya, itu akan sulit dia menerima ilmu, karena ilmu itu nasihat, ya, orang yang kamu menerima nasihat orang sombong, ya, dinasihati dia ogah, ya, karena ilmu itu nasihat. Wasatil ma'isyati, dan luasnya kehidupan, duitnya banyak, bajunya bagus, makannya enak-enak, ya, itu kata Imam Syafi'i nggak akan berhasil tuh, ya, kalau cara nuntut ilmunya seperti itu. Walakin man talabahu, akan tetapi adapun orang yang menuntut oleh orang itu akan ilmu bizillatin nafsi, dengan kerendahan hati, ya, dengan kerendahan hati, ya, karena orang yang hatinya rendah itu akan mau menerima nasihat dari siapanya, nggak cuma dari yang lebih tua, yang lebih muda pun dia mau terima nasihat. Wadakil aishi, dan sempitnya, ya, kehidupan, ya, keprihatinan, ya, sempitnya kehidupan.
Jadi orang yang nuntut ilmu ya dengan kerendahan hati dan sempitnya kehidupan ya dengan keprihatinan ya, makanya ketika nuntut ilmu ya sering-sering puasa ya, sering-sering capek, cuman capeknya untuk ibadah, untuk menghafal, itu prihatin namanya. Wa khidmatil ulama'i, dan berkhidmat dengan ulama, aflaha, itu lebih ya, mensukseskan ya, lebih ya berhasil ya. Jadi kalau pengen berhasil ya nuntut ilmu ya dengan kerendahan hati ya, keprihatinan ya dalam kehidupan ya, dan khidmat kepada ulama, itu kunci tuh kata Imam Syafi'i. Wal khamisu wallahu a'lam bishawab.